Shalom, selamat pagi. Nama saya Iyut Juliana Manalu. Saya akan menjelaskan tentang mata kuliah PKN, yaitu hakikat fungsi demokrasi Pancasila dan bagaimana penerapannya pada saat ini dengan metode 5W dan 1H, yaitu apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Ya, kata pengantar, seringkali kita mendengar istilah demokratisi yang selalu dikaitkan atau dihubungkan dengan dunia politik. Ya, isinya hal itu dikarenakan Pancasila merupakan representasi yang mewakili kepribadian bangsa Indonesia dari dulu hingga sekarang. 1. Apa? Paham tentang demokrasi Pancasila tersebut sangat penting untuk dipelajari karena demokrasi Pancasila juga penting untuk bangsa Indonesia, yaitu untuk mengawal pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip demokrasi Pancasila ada beberapa. Hak asasi manusia setiap warga negara akan dilindungi. Yang kedua, semua pengambilan keputusan harus didasarkan pada musyawarah. Yang ketiga, pemilihan umum yang kompetitif dan adil. Yang keempat, apa yang menjadi cita-cita nasional dan tujuan negara Indonesia harus didukung dan dilaksanakan. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Adapun asas-asas demokrasi Pancasila, yaitu asas kerakyatan, asas musyawarah, dan asas penjaminan hak asasi manusia. Yang kedua, siapa? Demokrasi Pancasila ada demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi. Dalam doktrin Manipul disebut pula sebagai demokrasi terpimpin. Dan sebagai keputusan terutama dalam lembaga-lembaga negara. Yang ketiga, mengapa? Mengapa? Karena demokrasi Pancasila, adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, menjamin tetap tegaknya negara RI. Yang ketiga, menjamin tetap tegaknya negara kesatuan dan mempergunakan sistem konstitusional. Yang keempat, menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila. Dan berikutnya, menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar lembaga negara dan adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. Yang keempat, kapan? Sejarah penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia dimulai sejak meredupnya Orde Lama, lalu digantikan oleh Orde Baru. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata demos yang berarti rakyat dan kreatos yang berarti pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya. Yang kelima, di mana? Di mana lembaga-lembaga demokrasi berfungsi seperti adanya pemilu, sidang-sidang DPR, baik pusat dan daerah. MPR menjalankan fungsinya dengan nyata. Kondisi itu tidak lepas karena bangsa Indonesia menjalankan demokrasi Pancasila, di mana menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang terakhir,
yaitu bagaimana? Satu, konsep demokrasi Pancasila tidak bersumber dari paham individualisme yang berlangsung di Barat, meski tak bisa ditampi nilai-nilai liberal yang membentuk demokrasi di Barat, seperti kesetaraan hak warga negara, kebebasan berpendapat sebagai pilar demokrasi yang utama berpengaruh kuat. Yang kedua, praktek demokrasi Pancasila di Indonesia itu bercorak pada nasionalisme religius, bukan kepada nasionalis sekuler. Penerapannya adalah, dalam penerapannya demokrasi Pancasila di Indonesia mengalami pasang surut, tetapi sekarang sudah mengalami perubahan yang mulai berkembang dengan baik di Indonesia. Demokrasi Pancasila ini juga sangat penting karena untuk mewujudkan kehidupan yang baik dalam suatu bangsa. Masa demokrasi Pancasila era reformasi, negara Indonesia menganut demokrasi Pancasila karena kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi ini berdasarkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, selain itu mempunyai prinsip pokok dan ciri-ciri demokrasi. Kekuasaan perkembangan demokrasi diantaranya masa demokrasi parlementer dan masa demokrasi terpimpin. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang hakikat demokrasi Pancasila. Terima kasih.